menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan tahu asal-usul harta kekayaan berasal, antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal-usul sumber dananya dalam rangka penempatan atau placement. Selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan uang dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan, baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain, atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal, dan seterusnya, atau layering. Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman, baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal atau integration. Dalam konteks money laundering, ketiga pola tidak harus semua dilalui. Ada kalanya hanya cukup pada pola placement, layering, atau placement langsung ke integration. Bahwa unsur menyamarkan adalah perbuatan antara lain mencampur harta kekayaan termasuk uang hasil tindak pidana dengan harta kekayaan termasuk uang sah, agar harta kekayaan termasuk uang nampak seolah-olah berasal dari hasil yang sah, dan sebagainya. Bahwa tindakan menyamarkan jika dikaitkan dengan teori netralisasi dalam kriminologi, tindakan menyamarkan uang hasil tindak pidana atau predikat crime yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki merupakan bentuk salah satu dari teknik netralisasi dalam kriminologi, yaitu denial of responsibility. Terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki selalu menyatakan bahwa tindakan mereka bukanlah perbuatan melawan hukum. Denial of responsibility menjelaskan bagaimana terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki menyangkal tanggung jawab dengan mengklaim bahwa perbuatan mereka tidak disengaja atau karena hal tersebut bukan merupakan tindak pidana. Terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki justru melihat diri mereka sebagai korban keadaan dan menjadi justifikasi untuk membenarkan tindakannya. Bahwa teori ini bersesuaian jika dikaitkan dengan fakta persidangan dan keterangan terdakwa Nikita Mirzani. 7. Bahwa ingin harta kekayaan hasil kejahatan itu mendekat kepada dirinya, artinya dia menjauhkan transaksi yang dilakukan. Seandainya terdakwa Nikita Mirzani mempunyai rekening pribadi, lazimnya tentu pembayaran uang dari saksi Reza Gladys ditransfer ke rekening terdakwa Nikita Mirzani terlebih dahulu, tidak langsung kepada pihak ketiga. Dalam hal ini adalah pihak PT Bumi Paramami Sesa, sehingga dapat disimpulkan adanya motif tujuan sebagai sikap batin atau niat jahat dari terdakwa Nikita Mirzani untuk menyembunyikan, menyamarkan asal-usul supaya tidak ketahuan jika uang tersebut merupakan hasil kejahatan. Pada tanggal 15 November 2024, atas permintaan terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki, sehingga saksi Reza Gladys terpaksa memberikan uang secara tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Ismail Marzuki di Wakiwan Pelpak di Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Kemudian setelah saksi Ismail Marzuki menerima uang secara tunai sebesar 2 miliar rupiah dari saksi Reza Gladys tersebut, saksi Ismail menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada terdakwa Nikita Mirzani di rumah terdakwa Nikita Mirzani di Pertukaran Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Yang selanjutnya, pada tanggal 18 November 2024, terhadap uang tunai sebesar 2 miliar rupiah, terdakwa Nikita Mirzani melakukan setoran tunai sebesar 1.486.234 rupiah ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 164 atas nama PT Bumi Paramami Sesa untuk membayarkan angsuran pembelian 1 unit rumah di Nalpapa BSD Kabupaten Tangerang. Bahwa adapun penyerahan uang secara tunai dari saksi Reza Gladys kepada saksi Ismail Marzuki yang kemudian diberikan lagi kepada terdakwa Nikita Mirzani tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai aliran dana dan menyulitkan penelusuran dana, khususnya terkait informasi asal usul dana dan tujuan penggunaan dana, yang kemudian uang tersebut terdakwa Nikita Mirzani setorkan secara tunai sebesar 1.400.486.234 rupiah ke rekening Bank Mandiri atas nama PT Bumi Paramami Sesa dengan maksud menyamarkan harta kekayaan, antara lain ditujukan untuk mencampur harta kekayaan termasuk uang hasil tindak pidana dengan harta kekayaan termasuk uang sah, agar harta kekayaan tersebut uang nampak seolah-olah berasal dari hasil yang sah.
bahwa terkait penyerahan uang dari saksi Reza Gladys Febriani sebesar 2 miliar rupiah secara tunai, kemudian terdakwa Nikita Mirzani setorkan secara tunai sebesar 1.486.234 rupiah per rekening Bank Mandiri PT Bumi Parama Wisesa tersebut. Dapat terlihat mekanisme transaksi tunai adalah sebuah pilihan bagi terdakwa Nikita Mirzani untuk melakukan pencucian uang, karena transaksi keuangan di dalam bentuk uang tunai tidak akan tercatat di perbankan, di mana terdakwa Nikita Mirzani memilih transaksi tunai dengan tujuan agar tidak terlihat atau terlacak asal-usul uang tersebut merupakan hasil tindak pidana. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki mengetahui dan menyadari telah menerima uang sebesar 4 miliar rupiah yang berasal dari saksi Reza Gladys merupakan hasil dari kejahatan karena diperoleh dengan cara memaksa saksi Reza Gladys untuk memberikan uang tersebut, dan apabila uang tersebut tidak diberikan kepada terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail, maka terdakwa Nikita Mirzani akan melakukan pencemaran dengan cara speak up di media sosial yang dapat menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys sebagai dokter. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 atas permintaan terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki, sehingga saksi Reza Gladys terpaksa memberikan uang dengan cara mentransferkan uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BC atas nama PT Bumi Parama Wisesa adalah untuk membayarkan sebagian dari uang muka ke-13 atas pembelian 1 unit rumah milik terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian pada tanggal 15 November 2024 atas permintaan terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki, sehingga saksi Reza Gladys terpaksa memberikan uang secara tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Ismail di Waki Warga Park yang berada di Fatmawati, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Ismail menerima uang secara tunai sebesar 2 miliar rupiah dari saksi Reza Gladys. Saksi Ismail menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada terdakwa Nikita Mirzani di rumah terdakwa Nikita Mirzani, sehingga dari perbuatan tersebut dapat terlihat baik transaksi secara transfer maupun secara tunai seluruhnya melalui saksi Ismail Marzuki untuk kepentingan dari terdakwa Nikita Mirzani, yang membuat terdakwa Nikita Mirzani tidak terlihat terlibat secara langsung dengan cara terdakwa Nikita Mirzani memberikan arahan kepada saksi Ismail Marzuki. Setiap saksi Ismail Marzuki berkomunikasi dengan Reza Gladys dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Bahwa berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan terus serta melakukan, jadi dapat diartikan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi Ismail Marzuki dapat dikategorikan sebagai perbuatan turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membayarkan, membelanjakan, dan yang diketahui secara bersama-sama merupakan hasil tindak pidana pemerasan dengan ancaman pemerasan dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut, sehingga antara terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki secara sadar telah melakukan rencana bersama, pelaksanaan bersama, dan kerjasama yang erat. Terdakwa dapat diminta pertanggungjawab pidana dan dijatuhi pidana. Bahwa berdasarkan ketentuan pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2024 tentang perubahan kedua, dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara. Bahwa oleh karena terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, serta terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara. Bahwa sebelum kami sampai pada tuntutan pidana dari terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa merusak nama baik martabat orang lain, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dalam skala nasional, terdakwa telah menikmati hasil kejahatan,
Terdakwa tidak bersikap sopan di persidangan. Terdakwa berbelit-belit di persidangan. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Terdakwa sudah pernah dihukum. Terdakwa tidak menghargai jalannya persidangan. Keadaan yang meringankan, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. 5. Tuntutan. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka melakukan dan menyuruh melakukan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara menghukum dengan ancaman pencemaran dan atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut atau milik orang lain, dan mereka yang melakukan yang melakukan terus-terusan melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau suatu berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut digugurnya berupa hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sebagaimana melanggar pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 junto, pasal 27b ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 sampai dengan barang bukti dengan nomor urut 39 satu unit handphone tipe iPhone 15 Pro Max warna silver dengan email 354650910935778 dan nomor 085217317386 seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ismail Marzuki. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 Jakarta 9 Oktober 2025 penuntut umum ditandatangan. Terima kasih. Silakan untuk disampaikan kepada majelis hakim dan penasihat hukum. Jadi demikian tuntutan sudah dibacakan oleh penuntut umum dan sudah disampaikan kepada majelis hakim dan penasihat hukum. Tentunya selanjutnya adalah hak dari terdakwa ya dan penasihat hukumnya silakan untuk mengusung pledoi atau pembelaan. Baik nanti yang akan disusun oleh penasihat hukumnya maupun kalau terdakwa mau menyusun tersendiri bisa juga begitu ya. Dan untuk itu sebagaimana sudah kita rencanakan ya, akan kita kasih waktu sampai hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 ya. Mudah-mudahan diberikan kelancarannya kesehatan sehingga jadwal yang kita tentukan tidak mundur lagi karena untuk penahanan sudah kita pastikan pas putusan nanti begitu ya. Jadi kembali lagi
Dan kita ingatkan kepada penuntut umum ya agar mengupload nanti file penuntut tuntutan, dan kita ingatkan juga kepada penasihat hukum ya, manakala lupa daftar bukti kemarin belum dikirim, silahkan nanti dikirim di email ini ya, bisa dilihat di sini nanti ya. Jadi kembali lagi pengunduran sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025. Terdakwa tetap jaga sehat, kembali lagi ke tahanan, dan perintah kepada penuntut umum untuk menghadirkan maju terdakwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan. Sidang selesai dan terima kasih. Penanganan tuntutan doang. Iya. Kata saya. Bilang saya merasa dari kita ya. Iki semangat ya saya. Nyala Aduh Dimas. Best, pokoknya bakal Niki. The best Nikita Izani. Iya. Niki, foto. Nik. Ayo udah, Mbak. Sini, sini. Bakal Niki. Senyum, bicara. Niki, Niki di mana? Di 11 tahun nih, Bang ya. Niki dong, Niki.